dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudara terkasih, pada hari Minggu Prapaskah yang keempat, Tuhan melalui gereja mengajak setiap umatnya untuk belajar lebih tekun sehingga dapat mengalami kasih karunia dan kebaikan Tuhan sebagai Bapa. Gereja mengajak kita hari ini untuk membangun sikap sukacita dan kegembiraan di dalam kehidupan kita yang berdasar dan beralasan pada keyakinan bahwa Tuhan adalah Bapa yang Maha Baik. Maka mari kita sebagai anak-anak Bapa yang baik itu, di awal perayaan Ekaristi ini, kita datang dan kita mohon ampun atas kesalahan, atas dosa-dosa kita, agar kerahiman dan kemurahan Tuhan dilimpahkan lewat pengampunan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu terbuka dan ramah terhadap setiap orang, para pendosa dan para pemungut cukai. Yang menemukan kembali seorang pendosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menggambarkan keinginan Bapa agar kami ikut serta berbahagia dengan Bapa yang menerima kembali putranya yang hilang. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kelemahan kami mudah jatuh dalam dosa. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menanti kami untuk bangun dan kembali kepadamu. Maka kami mohon kuatkanlah kami untuk selalu bangun lagi manakala kami jatuh. Dengan pentaran Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa setelah Yosua selesai menyuratkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, pada hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Pecahlah dari
Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, Dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kembali pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan tidak dapat kembali. Lalu mulai mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian.
Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikku telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu-lembu karena ia mendapatkan kembali anak lembu dalam keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuknya. Tetapi ia menjawab bapaknya, caranya, telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu-lembu itu untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan tidak dapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Bahwa Bapa kita adalah Bapa yang menantikan kedatangan kita dalam menghadapi kesulitan, maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Jemaat menjawab, Tuhan berbahagialah kami dalam cinta-Mu. Tuhan berbahagialah kami dalam cinta-Mu. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putra. Semoga berkat santapan ini Engkau menemukan harapan kami akan masa depan yang baru, yaitu hidup abadi di rumah-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Hari ini kita digembirakan dan dibawa ke dalam suasana sukacita karena Allah Bapa kita adalah Bapa yang berbelas kasih. Seperti sang anak bungsu, mereka selalu menyediakan waktu untuk kembali kepada Bapa dan menikmati belas kasih Tuhan. Kita bawa suasana sukacita ini dalam hidup kita sepanjang minggu yang akan datang ini. Kembali kita hari ini, kita buka hati untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, inilah misa